Baik, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai cara membaca hasil pengukuran dari alat ukur mikrometer. Kapan hari kita sudah belajar mengenai bagian-bagian komponen-komponen, fungsi, dan juga cara kalibrasi. Saat ini kita akan belajar mengenai cara membaca hasil pengukuran mikrometer. Ya, diperhatikan baik-baik. Di sini saya sudah ada mikrometer, tapi untuk lebih jelasnya, karena untuk di skala garis-garis di skala utama maupun skala non kurang jelas, jadi kita akan memperhatikan di bukunya, gitu ya. Sesuai dengan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, jadi membaca hasil pengukuran mikrometer, jarak strip di atas garis atau skala di atas garis pada outer sleeve itu yang ini adalah 1 meter ya. 1 mm. 1 mm. Jadi antara jarak garis 1 dengan garis lainnya, pokoknya yang garis di bagian atas itu jaraknya 1 mm ya. Ini ke sini 1 mm, ini ke sini 1 mm, ini ke sini 1 mm sampai seterusnya ya. Ingat-ingat. Kemudian di bawah garis ini kan skala nonius bagian atas, skala nonius bagian bawah ya. Di bagian bawah ini jarak antar ini ke sini itu jaraknya 0,50 atau 0,5 mm. Ini bukunya ada kesalahan, yang benar adalah 0,50 ya. Ini ke sini jaraknya 0,5 dan seterusnya gitu ya. Kemudian di skala tonius yang di bagian timbel atau bagian yang berputar, itu jarak antara per garis 1 dan garis lainnya, entah di bawahnya entah di atasnya, itu nilainya 0,01 mm ya. Ingat-ingat, kalau yang atas, kalau utama yang atas itu jaraknya 1,0 mm, yang skala utama bagian bawah 0,5 atau 0,50, yang skala nonius di bagian timbel 0,01 mm. Kita akan coba di contoh 1 bagaimana cara menghitung dari mikrometer, pembacaan dari alat ukur mikrometer. Ini sedikit berbeda dengan cara membaca di jangka sorong, alat ukur jangka sorong. Ini ada istilahnya penjumlahan atau total dari beberapa skala. Skala utama bagian atas ya, skala utama bagian atas, kemudian skala utama bagian bawah, kemudian skala nonius yang ada di timbel gitu ya. Pertama yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengukur suatu objek kerja atau benda kerja, cara bacanya adalah seperti ini. Kita yang menjadi patokan kita adalah perbedaan. Yang ini kan sleeve, ini timbel. Jarak antara sleeve dan timbel, yang ini bagian garis ini ya, ini, atau kalau di mikrometernya yang ini ya, sebagai patokan kita untuk membedakan skala mana saja yang akan kita jumlah, yang akan kita total. Pertama,
Kan kita sudah tahu patokannya. Pertama yang harus kita lakukan adalah ini skala utama bagian atas ini ada berapa garis. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pembacaannya adalah 5,0 ya. Pembacaan skala di atas garis 5,0 ya, diingat-ingat. Kemudian di bagian bawah ini berapa? Ya, bagian bawah ini kan nggak ada garis setelah angka 5. Nggak ada garis setelah angka 5, jadi nilainya adalah 0,00 mm. Pembacaan skala di bawah garis adalah 0,0 mm. Nanti di contoh kedua kita akan belajar mengenai bagaimana jikalau ada garis di bagian bawah ya. Kemudian dilihat untuk di skala nonius. Skala nonius itu yang ada di timbel. Di timbel ini yang paling lurus adalah angka berapa? Kalau di contoh ini adalah angka 20. Kalau misalnya di sini di atasnya 1 berarti 21, 22, 23, 24, 25. Kalau di bawahnya juga 19, 18, 17, 16 sampai 15 dan seterusnya. 0, jadi kan ini ada nilainya angkanya 20. Jadi skala timbel atau skala nonius adalah 0,20. Karena skala di timbel adalah nilainya 11, 0,01 ya. Jadi totalnya adalah 20. Kemudian cara hitungnya juga sama. 5 tambah 00 tetap 5,00 ditambah 0,20 totalnya adalah 5,20 meter ya. Kemudian untuk contoh kedua adalah ada garis di bagian bawah yang melebihi garis di bagian atas. Yang tadi harus kita ingat bahwa garis di bagian bawah adalah nilainya 0,50. Garis di bagian atas adalah 1,0. Bahwa 0,50 di sini 0,01. Contoh. Ini ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di total tentunya 7,0 ya. Di bagian bawah ini harus kalau misalkan ada garis yang melebihi dari garis di bagian atas ya, melebihi itu nilainya 0,50 mm ya. Kemudian dilihat lagi di skala noniusnya. Skala yang ada di timbel ini nilainya berapa? Kebetulan ini contohnya adalah di angka 15. Jadi ini skala yang atas adalah nilainya 7, bawah ditambah 0,50 ya. Yang bagian skala nonius, skala yang ada di timbel 0,15. Totalnya adalah 50 tambah 15, 65. 7,65 ya. Peringatan penting, kalau mengukur sebelum adanya pengukuran harus dilakukan kalibrasi. Baik, berikutnya adalah kita akan belajar mengenai bagaimana cara penggunaan untuk mikrometer sekaligus cara membacanya gitu ya. Pertama, di sini saya ada unit mikrometernya dan juga ada benda kerja yang akan kita ukur. Ini contohnya adalah sebuah baut ya. Caranya adalah seperti ini. Benda kerja yang akan kita ukur kita masukkan di antara anvil ya, sini. Kemudian ini kita akan belajar mengenai cara mengukur diameter baut ya. Kemudian knobnya kita putar. Yang kita putar ingat ya, knobnya bukan timbelnya. Ini timbel, ini knob ya. Nah, kalau kita kira-kira sudah lurus, kita putar. Nah, kalau sudah mengikat, kira-kira sudah nggak bisa digerakkan,
Ini kita kencangkan lagi kira-kira 3 putaran atau 4 boleh. Kemudian cara teraman adalah kita kunci meternya, kita kunci supaya tidak bergerak-gerak. Nah, ini di sini ini ada garis berapa? 5 6 7 8 9 ya. Ada 9. Berarti 9,0. Kemudian yang di bagian bawah ini ada garis yang melebihi 9 tadi. Berarti 0,50 ya. Berarti totalnya 9,50. Terus kita lihat garis mana yang ada yang paling lurus di skala nonius yang ada di timbel. Ini angkanya kan 45 ya, 45. Tadi kan sudah ketemu 9,50 ditambah 0,45. Berarti hasil ukur dari diameter baut adalah 9,95 ya, 9,95. Untuk contoh penggunaan mikrometer dengan ukuran yang lebih besar. Kalau tadi kita kan menggunakan mikrometer yang lebih kecil, ukurannya 0 sampai 25 mm. Artinya benda kerja yang bisa kita ukur adalah panjangnya atau lebarnya itu, panjangnya, lebarnya atau diameternya itu maksimal di angka 25 mm. Kalau yang ini ya kayak lebih besar sedikit, nilainya 25 sampai 50 meter, 50 mm ya. Ya, baut ini kalau kita pakai menggunakan alat ukur mikrometer yang lebih kecil, ini baut ini terlalu panjang. Artinya kita harus mencari mikrometer yang lebih besar ukurannya. Kita gunakan mikrometer yang menggunakan skala 25 sampai 50 mm. Ini caranya tetap sama. Kita yang diputar kontaknya. Kuncinya jangan lupa dibuka. Kebetulan ini masih seret ya. Sampai berbunyi 3 atau 4 boleh, terus kemudian kita kunci. Kemudian kita lihat hasil ukurnya berapa. Ini kan 25 30 ya, 30. Kemudian di bawah garis tidak ada garis lagi, artinya nilainya adalah 30. Yang di skala utama 30,00, tidak ada 0,50, 30,00. Kemudian yang di skala nonius yang paling lurus adalah angka 30 ya, angka 30. Kalau sudah dikunci, misalnya bendanya terlepas boleh, yang penting sudah terkunci ya. Skala utamanya 30,0 ditambah skala nonius yang ditimbel 0,30, jadi penjumlahannya adalah 30,30 mm gitu ya. Jangan mudah buka.